Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan. Sampurasun. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillah. Baik. Pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa lagi, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Maka dari itu, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dipimpin sama ketua kelas. Silakan Rasya memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Rasya untuk berdoa pagi hari ini. Mudah-mudahan yang mendengarkan maupun yang membacakan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Amin. Amin. Oke, sebelum Pak Ardi mulai, Pak Ardi ingin mengetahui kehadiran pada hari ini tuh yang tidak berangkat siapa saja ya. Boleh disebutkan yang tidak berangkat namanya siapa di sini? Hanifah ya. Hanya Hanifah saja? Jaki sakit, Pak. Yaki sakit. Oke, Yaki ya. Saya tulis sini. Yaki. Oh, Zaki. Oke, Zaki. Kalau yang lain sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Yang tidak masuk hari ini cuma 2 orang. Artinya semuanya pada siap menerima pembelajaran pada hari ini. Siap. Kita sudah belajar kemarin kaitannya dengan teks prosedur, teks eksplanasi, teks laporan, dan teks apa aja selain eksplanasi? Teks apa? Deskripsi, laporan, terus teks prosedur, betul banget. Nah, sekarang kita akan memulai materi pelajaran baru, yaitu teks argumentasi ya. Oke, tapi sebelumnya adik-adik semua di sini ada yang sudah pernah atau tahu membaca legenda atau cerita rakyat yang khas Kuningan? Apa itu? Ada yang tahu nggak di sini? Sebelum Pak Ardi menjelaskan tentang teks argumentasi. Ada yang pernah? Ikan Cerita rakyat khas Kuningan. Apa yo? Ada yang tahu? Ikan Cibulan teh. Ikan Apa? dewa Cibulan. Ikan dewa. Ikan dewa itu khas Kuningan, bener? Benar. Cerita rakyat khas Kuningan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang cerita rakyat? Apa yang kalian ketahui tentang cerita rakyat? Cerita. Ada yang tahu? Kalau tahu nanti Pak Ardi kasih hadiah. Apa itu? Cerita rakyat adalah, ada yang tahu? Oke, baik. Cerita rakyat itu adalah cerita-cerita yang dulu pernah terjadi dan menjadi legenda di suatu wilayah tersebut, ya. Seperti contoh, seperti cerita rakyat Malin Kundang yang terkenal ya. Kemudian Tangkuban Perahu, ya. Kalau di sini apa? Ikan dewa. Oh, ikan dewa, betul banget. Nah, mengenai cerita rakyat, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi kaitannya dengan karya sastra tersebut ya. Tapi kita akan belajar yang pertama yaitu teks argumentasi. Anak-anak semua, tentunya kita udah tahu ya, argumen itu adalah suatu pendapat atau keyakinan dari setiap individu ya untuk menyampaikan suatu gagasannya dalam suatu topik ya. Apa itu argumen? Argumen adalah suatu Pendapat dari setiap individu. Ya, kita baca bersama-sama. Nah, baca bersama-sama. Apa itu argumen?
teks argumentasi? Teks argumentasi adalah teks yang menyampaikan pendapat atau argumen yang mendukung atau menentang suatu masalah atau topik tertentu. Tujuan utama dari teks argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca atau mendengar agar menerima atau memahami pendapat atau pendapat yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Oke, sekarang ditulis dulu. Sambil Pak Ardi menerangkan ya, karena ilmu itu diikat dengan tulisan, ya. Ilmu itu diikat dengan tulisan. Teks argumentasi yaitu teks, ya. Ya, memang berkaitan dengan argumen yang menyampaikan pendapat atau argumen yang mendukung atau menentang suatu masalah atau topik tertentu, ya. Jadi misalkan ada nih isu, ya. Contohnya nih, kalian setuju nggak ketika UN itu ditiadakan atau diadakan? Lebih setuju mana? Diadakan. Kenapa? Coba Teh, kenapa Teh? Kalau diadakan, tadi bilang. Oh ini, coba kalau diadakan apa Teh? Coba, Pak Ardi pengen tahu. Karena mengasah pengetahuan siswa. Bagus. Ini juga merupakan sebuah argumen, ya, meskipun hanya sebatas satu pernyataan gitu. Nah, sama halnya dengan argumentasi yang kita akan pelajari, ya, itu menentang atau menyetujui, ya, atau mendukung, ya. Di situ kan ada kata mendukung dan menentang. Kalau ini kan mendukung, ya, sangat bagus katanya terhadap suatu masalah atau topik tertentu. Saya kira mudah dipahami, ya. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, ada teks yang tanpa tujuan? Tentu nggak ada. Setiap teks pasti punya tujuan. Tujuan teks argumentasi, ya, yang utama nih itu untuk meyakinkan pembaca atau mitra tutur atau khalayak umum untuk bisa mendengarkan atau menerima, ya, pendapat yang disampaikan. Dan selain itu agar bisa memahami pendapat atau argumen yang disampaikan. Jadi untuk apa tadi yang pertama? Untuk meyakinkan, untuk memberi pemahaman kepada siapa? Pembaca atau pendengar, ya. Oke. Yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, ya? Ada? Belum ada. Baik. Nah, sekarang Pak Ardi akan beralih, ya. Bagi yang belum selesai nanti bisa melihat di teman sampingnya. Nah, ada pengertian, ada juga ciri-ciri tentunya. Nah, kalau dulu atau kemarin, ya, kita belajar dengan ciri-ciri teks deskripsi, ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri teks argumentasi, ya. Yang pertama ciri-cirinya yaitu, ya, tentu jelas menjelaskan pendapat atau opini. Anak-anak masih ingat opini itu apa? Pendapat dari seseorang, ya, yang masih bersifat praduga sementara, belum dibenarkan kebenarannya gitu. Nah, di teks argumentasi juga ada ciri-cirinya. Salah satunya yang menjelaskan pendapat dan opini, ya. Berisi pandangan, pendapat, opini dari penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian disertai dengan bukti atau alasan yang kuat. Nah, misalkan nih, ya, Teh, Pak Ardi mau tanya, di Kuningan itu ada gunung apa? Ada Gunung Ciremai. Gunung Ciremai itu apakah gunung terbesar di Jawa Barat? Iya, Gunung Ciremai merupakan gunung terbesar yang ada di Jawa Barat. Nah, buktinya apa Teh? Buktinya ada di ketinggiannya, yang mencapai kalau tidak salah berapa? 3078. Oh, tepuk tangan dulu dong. Kita udah tahu nih, ada yang tahu, ya. Yang tadi barusan disampaikan sama Adik Nalika itu argumentasi. Dia memberikan satu pendapat yang disertai dengan apa? Bukti. Buktinya yaitu memang ketinggiannya segitu. Sudah diukur, ukurannya 3000 berapa tadi? Kalau belum nanti lihat di kamar selanjutnya. Kita lanjut lagi. Ciri-ciri selanjutnya.
yang disampaikan sama Teh Malika itu benar nggak? Benar, karena kamu sudah tahu kebenarannya. Namanya siapa kak? Nah, orang sini asli, orang Kuningan, yang Jawa Barat juga kan ini kan. Nah, mempunyai tujuan untuk meyakinkan. Ini salah satu pendengar atau tadi kan mendengarkan ya yang disampaikan Malika, itu sudah yakin. Artinya argumen yang disampaikan sama Malika itu sudah bisa meyakinkan pendengar. Kemudian juga selanjutnya beberapa bahasa logis. Nah, setiap teks tentunya mempunyai logis kayak masuk akal ya nggak sih? Misalkan kalian pernah lihat nggak burung sedang berenang di dalam air? Ini masuk akal kan? Iya, jadi kalimatnya harus yang logis. Logis itu masuk dalam logika dapat inhala gitu. Nah, untuk apa sih biar logis sih? Agar mudah dipahami ya. Kalau sudah membaca itu butuh informasi yang jelas. Jelas itu melalui logis itu. Nah, misalkan ya, jangan perpustakaan kalau logis, kamu tahu kalau perpustakaan panas. Si batik. Ya. Benar. Masalahnya apa nih ya? Misalkan ada dua kelompok tentang UN, menurut kalian yang setuju bukan diadakan siapa dia langsung? Siapa dia langsung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, kalau setuju diadakan itu kenapa? Coba sampaikan sama-sama. Ya, coba sekarang. Betul banget ya. Ini salah satu argumen dari karena untuk bisa ya, memacu atau ya menstimulus setiap pesertanya untuk belajar lebih giat. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Yang selanjutnya struktur teks argumentasi ada percakapan apa? Yang pertama kita sama-sama biar paham. Ternyata tidak pernah. Pendapat. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Tidak tes argumentasi, tidak argumen. Tes argumentasi. Berisi alasan atau bukti yang mendukung pendapat yang telah disampaikan. Argumentasi bisa berupa fakta, data, contoh kasus, atau alasan logis. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, belum ada ya mungkin ya. Masih. Oke. Sudah ditulis? Sudah. Kalau belum ini boleh lihat ya. Ya. Yang terakhir ada penegasan kembali. Masih ingat nggak ketika kita belajar tentang teks panas? Biasanya ada penegasannya kembali. Yaitu biasanya di akhiran. Itu apa sih penegasan kembali? Nah, itu menegaskan pendapatnya untuk memperkuat argumennya dan memberikan kesan yang lebih dalam kepada baca. Ini merupakan ketika kita membaca dan baca itu akhir hadis di akhirannya biasanya tulis
Jelas. Misalkan ada Gunung Ciremai tadi, itu tertinggi di Jawa Barat. Tulis bisa menegaskan atau yang menyampaikan argumen bisa menegaskan ulang di bukti, data, fakta, apa tuh? Dan ketiganya sudah diukur, ketiganya lebih dari 3.000. Lanjut lagi. Kemudian ya, baca bahasa Inggris, kita baca bersama-sama. Ini salah satu argumentasi. Kita baca bersama-sama. Opini. Ya, benar. Kemudian selanjutnya kita baca lagi. Buku dan materi pelajaran di universitas yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga menguasai bahasa Inggris dapat membantu pelajar mengakses berbagai sumber daya yang berlimpah. Di dunia kerja, banyak perusahaan yang membutuhkan kemampuan berbahasa Inggris, terutama perusahaan multinasional. Kemampuan berbahasa Inggris dapat membuka lebih banyak peluang kerja. Banyak teknologi dan informasi terbaru yang disampaikan dalam bahasa Inggris, sehingga penguasaan bahasa ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, belajar bahasa Inggris sudah bisa opini. Menerapkan satu kalimat lagi selanjutnya, bunyinya adalah banyak teknologi dan informasi terbaru yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Ini argumennya, argumen yang memberikan penjelasan pada kalimat kemampuan bisa juga banyak peluang kerja. Nah, maka berikutnya memberikan sebuah argumen bahwa bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan, dan kemudian sehingga penguasaan bahasa Inggris sangat penting untuk mengikuti perkembangan. Ini yang dinamakan struktur teks argumentasi dan Oleh karena itu, belajar bahasa Inggris ini sangat penting agar kita bisa bersaing di dunia global dan mengakses lebih banyak. Kembali. Jelas. sekarang kita masuk ke pembahasan teks argumentasi. Sampai di sini ada yang bertanya. Belum. Ya, masih hampir sama dengan pembahasan teks laporan. Kalau di teks argumentasi ada yang namanya output ya. Kemudian apa di situ? Baca bersama-sama. Untuk memberikan keterangan
Ada keterangan waktunya apa tuh? Kemarin. Kemarin. Iya. Nah, selanjutnya akrobiat alatnya apa tuh? Menggunakan pena. Nah, ini misalnya alat. Nah, kalau saya tadi apa? Akrobiat alatnya? Saya ini enggak? Ya. Enggak, sampai sini. Tanyakan aja ke Bapak. Kemudian ada lagi akrobiat sekarang. Nah, ini beda lagi nih. Di sana. Suatu ketika saya di Cilok di tempat sana rasanya enak sekali. Nah, ini sebagai salah satu syarat. Ya. Dan kemudian ada syarat, ada akrobiat sebab ya, karena hujan itu biasanya tuh kayak keterangan gitu, memberikan keterangan apa namanya kejadian. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke. Sekarang kita baca lagi ya. Selanjutnya kaitannya dengan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata Penghubung apa aja itu konjungsi? dan selanjutnya setelah itu kemudian lalu Tergantung konteks kalimatnya ya. Selanjutnya sampai setelah itu. Nah, konjungsi terdiri dari apa tuh? Kita baca bersama-sama. intra kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Kemarin saya membeli HP iPhone, tetapi adik saya menginginkan HP Samsung, sehingga saya membelinya HP Samsung. Di situ ada perubahan tujuan. Tujuan pertama membeli iPhone, tujuan kedua Beli HP Samsung. Baik, setelah kita sudah paham ya, tadi kaitannya dengan materi teks argumentasi, Bapak kita anak-anak semua kembali di kelompok empat kelompok. Nanti sekarang kooperatif dan itu satu juga dengan kelompok masing-masing. Satu, dua, Hijikan be, mejana hijikan. Amat. Mejana hijikan be, mejana. setelah anak-anak semua sudah terbagi kelompok masing-masing, ya. Sekarang seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan ya, kita tugasnya sudah siap. Siap. Baik, anak-anak semua, ini LKBD-nya ya. Kalian baca nanti diwakilkan oleh perwakilan tiap kelompok ya. Oke, batu loncang kisah kisah ini. Oh ya, ini kan tanggal 7 minta absen atau presensi nomor 7 siapa? Silakan sih catat satu paragraf ya sampai sini satu paragraf, terus nanti tunjuk siapa lagi suruh maju ya. Ya jadi dulu bacaan dulu. Legenda Batu Loncang, kisah perjuangan Cikundul. Di sebuah daerah yang subur dan penuh keindahan alam, yaitu Sumedang, terdapat sebuah batu besar yang dikenal dengan nama Batu Loncang. Batu ini memiliki ukuran yang sangat besar. Dan seringkali bergema seperti suara lonceng ketika dipukul. Batu ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Dan cerita mengenai batu loncang pun tersebar ke berbagai penjuru. Banyak orang percaya bahwa siapa yang bisa menggerakkan batu tersebut akan mendapat kekuatan luar biasa dan menjadi pemimpin yang dihormati. Najon, Pak. Ada suatu masa. Pada suatu masa,
Pada suatu masa, di sebuah desa yang terletak di sekitar Batu Loncang, hiduplah seorang pemuda bernama Cikundul. Cikundul adalah pemuda yang penuh semangat dan memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, serta membawa kemakmuran bagi desanya. Meski berasal dari keluarga yang sederhana, Cikundul sangat dihormati oleh penduduk desa karena sifatnya yang baik, rajin, dan selalu membantu orang lain. Namun, Cikundul merasa bahwa untuk mencapai cita-citanya, ia harus memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar. Suatu malam, ketika ia sedang merenung di bawah cahaya rembulan, seorang orang tua bijak mendekatinya. Orang tua tersebut memberitahu Cikundul tentang batu loncang dan legenda yang mengelilinginya. Batu itu katanya hanya bisa digerakkan oleh seseorang yang memiliki tekad yang kuat dan hati yang tulus. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Baik, sekarang semuanya membaca ya, supaya memahami. Barangkali nanti ketika dibacakan kalimatnya kurang jelas. Nah, sekarang dibacakan dari mulai namun bersama-sama semuanya. Ayo, kita baca sama-sama. Namun. Buku di atas semua. Baik, adik-adik semua, setelah tadi Pak Adi menyampaikan dan salah satu kawan kalian membacakan cerita rakyat yang berjudul apa tadi? Cikundul. Nah, setelah ini kalian diskusi, sudah ada LKPD-nya, ada 10 soal ya, nanti dijawab bersama ya. Sekarang diskusi. Mulai dari sekarang, Pak Adi kasih waktu 25 menit. Paham ya? Jelas? Oke, silakan mulai. Baik, silakan berdiskusi dengan tenang dan kooperatif ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, sebelah sini, baik. Silakan, apa pertanyaannya? Kenapa cerita yang tadi itu termasuk teks argumentasi bukan? Nah, cerita tadi itu sebagai satu bahan, suatu isu, sebagai satu bahannya yang nantinya akan didiskusikan bersama. Nah, di diskusi bersama itu nanti tercipta adanya argumentasi. Seperti itu. Nah, kan ada pertanyaan 1 sampai 10. Nah, itu pertanyaan itu kaitannya dengan cerita legenda tadi. Jelas? Jelas. Oke. Ada lagi mau bertanya? Yang laki-laki nih sudah sampai mana nih pekerjaannya, tugasnya? Sudah dalam pekerjaan? Ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan Rasya. Pak, bagaimana cara mengaplikasikan teks argumentasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, baik. Bapak kasih contoh ya, teks argumentasi bagaimana sih diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh yang terdekat, kegiatan upacara. Kegiatan upacara tentunya punya yang namanya pembina. Pembina itu biasanya menyampaikan pidatonya atau isi dari argumennya itu terdapat teks argumentasi. Tapi disampaikan secara verbal. Tadi kita tahu ya, teks argumentasi adalah teks yang memberikan satu pemahaman berupa pendapat dari penulis atau pembicara untuk memberikan keyakinan atau meyakinkan kepada orang lain agar apa yang kita sampaikan itu dapat diterima. Jelas? Nah, dalam pembina itu, pada saat pembina menyampaikan itu terdapat implementasi atau penerapan teks argumentasi. Jelas? Nah, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, anak-anak bahwa kebersihan itu sangat penting. Seandainya jika di SMP Negeri 2 Kuningan ini kotor akan menyebabkan banjir. Itu argumentasinya dia. Terdapat konjungsi akan. Nah, akan inilah ya yang sifatnya masih opini karena berdasarkan argumen dari pembina tersebut. Jelas ya? Ya, itu satu contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh terdekat di upacara. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ayo, mari yang perwakilan kelompok presentasi. Ayo. Ayo presentasi. Ayo presentasi. Satu orang. Satu orang. Baik, anak-anak semua, kita sudah melihat ada yang mau maju. Nah, yang maju adalah salah satu kelompok dari kelompok kalian. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerita rakyat Cigundul. Baik. Pertanyaan pertama, teks 1 dan teks 2 memiliki tema yang sama. Uraikan ide pokok pada teks 1 dan teks 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Aditya Akbar. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Seorang pemuda bernama Cikundul yang bercita-cita menjadi pemimpin bijaksana. Mendengar legenda ini dari seorang orang tua bijak. Meski berasal dari keluarga sederhana, Cikundul tetap dikenal sebagai sosok yang rajin dan baik hati. Ia pun mulai percaya bahwa menggerakkan batu loncang adalah jalan untuk mewujudkan cita-citanya. Si Jampang adalah seorang pendekar berbuat baik terhadap sesama. Adalah hal yang baik. Namun apabila kebaikan itu dilakukan dengan cara yang buruk, maka kebaikan itu sendiri akan memperoleh dampak yang buruk pula. Pertanyaan kedua, dapatkah kalian menyimpulkan apa yang menjadi rencana tokoh Cikundul pada teks 1? Jelaskan jawaban kalian. Perkenalkan, nama saya Faldo Maulana Putra akan menjawab pertanyaan nomor 2. Menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana untuk mensejahterakan rakyatnya. Pertanyaan ketiga, siapa yang menjadi inspirasi tokoh dalam legenda Batu Loncang dan si Jampang dalam merencanakan masa depannya? Jelaskan bagaimana pengaruh tokoh tersebut terhadap keputusan dan perjuangan mereka. Perkenalkan, nama saya Rasya Haidar Jahijidan, izin menjawab. Dalam legenda Batu Loncang, tokoh yang menjadi inspirasi Cikundul adalah orang tua bijak yang menemaninya saat ia sedang merenung. Orang tua tersebut memberitahu Cikundul tentang kekuatan batu loncang dan bahwa hanya orang berhati tulus serta bertekad kuat yang bisa menggerakkannya. Nasihat dan pengetahuan dari tokoh ini menjadi titik balik dalam hidup Cikundul dan memberinya arah dalam meraih cita-citanya sebagai pemimpin yang bijaksana. Itulah presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan bertanya. Oh, ya, silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Ahmad. Apa pesan moral yang kalian dapatkan dari cerita Cikundul ini? Oh, pesan moral ya yang kalian dapatkan dari cerita rakyat Cikundul itu. Tepuk tangan dulu ya buat Mas Ahmad. Jawab bisa kalian. 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nomira. Menunjukkan tekad untuk mencapai cita-cita dengan cara tetap konsisten membantu masyarakat meskipun dalam keadaan sulit. Karena pemimpin sejati tumbuh dari pengabdian yang tulus. Belajar dari pengalaman dan nasihat orang bijak. Seperti yang dilakukan Cikundul saat mendengar legenda Batu Loncang.
tidak menyerah saat menghadapi rintangan, melainkan menjadikannya sebagai ujian untuk menguatkan hati dan memperbaiki diri. Terjawab. Gimana Pak? Kayak gitu doang. Baik, terima kasih dari hasil presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi baik? Baik, itu tadi hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas anak-anak yang sudah berpartisipasi dan kooperatif pada pelajaran pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai tentang teks argumentasi. Ya, argumentasi itu kaitannya dengan pendapat dari tiap individu maupun satu kelompok tertentu mengenai suatu objek atau suatu peristiwa atau topik permasalahan. Tujuannya untuk memahami atau memberikan pemahaman ya dan penjelasan ya serta meyakinkan para pendengar ataupun pembaca. Nah, bagaimana sih pengaplikasian atau penerapan ya teks argumentasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tadi kita bisa mengaplikasikan misalkan pada saat kita menjadi pembina upacara, nanti barangkali ada yang mempunyai kesempatan jadi guru, kemudian ya kita punya kesempatan berpendapat bebas di media sosial, tapi tentu ya tetap terikat dengan yang namanya norma-norma yang berlaku ya. Kemudian lain daripada itu kaitannya dengan cerita rakyat legenda Cikundul yang ada di Jawa Barat ini kan, apa sih yang kita bisa petik dari cerita rakyat tersebut dan di mana letak teks argumentasinya? Kita baca bersama-sama ya. Dibaca nomor 4, dalam legenda bersama-sama ini satu bentuk argumentasi. Dalam legenda Batu Loncang, sosok yang mempengaruhi rencana depan kemudian adalah orang tua bijak yang datangnya saat dia merenungi merung. Sementara dalam kisah diri Jawa, sosok yang mempengaruhi rencana dan masa depannya adalah kondisi sosial masyarakat dan kandidat-kandidat yang sebenarnya. Nah, ini ada satu sosok yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi rencana masa depan. Masa depannya siapa? Cikundul. Yaitu siapa sebenarnya itu? Orang tua bijak yang mendatanginya saat dia sedang merenung. Tentunya dia pasti akan memberikan satu argumen dengan tujuan untuk mengetahui. Nah, kemudian ada lagi contoh yang lain. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, yang pertama ini menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana untuk mensejahterakan rakyat. Nah, ini salah satu contoh pesan moral yang dapat kita petik dari cerita rakyat tersebut. Tapi ini bisa dijadikan argumentasi. Contohnya ya, misalkan menurut kelompok satu bahwa dengan menjadi pemimpin yang bijaksana, maka kita akan disegani oleh pengikutnya. Ya, itu contoh argumen. Kemudian ada lagi satu lagi. Seorang pemuda bernama Cikundul menjadi pemimpin yang bijaksana, mendengar ini dari seorang tua kemudian pasti berasal dari berbagai sederhana. Cikundul dikenal sebagai sosok yang rajin dan baik hati. Nah, jadi meskipun dari orang yang sederhana, Cikundul ini punya cita-cita menjadi pemimpin yang bijaksana. Yang disampaikan oleh penulis ini ya, itu merupakan argumentasi dalam bentuk cerita rakyat. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Terima kasih. Apabila tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat
mencerdaskan kita semua dalam proses belajar ini. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa menjadi orang yang sukses. Sehat selalu. Pak Ardi mohon maaf atas segala kekurangan dalam proses pembelajaran baik pada hari ini maupun sejak awal kita kenalan sampai hari ini. Ini pertemuan yang terakhir juga ya. Kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.